Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan sharing kepada Bapak Ibu tentang hal yang berkaitan tentang kepegawaian khususnya. Ini untuk ASN yang terbaru gitu ya, ASN yang kemarin baru diangkat kayak P3K, kemudian PNS yang tahun 2019 kalau tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, berkaitan tentang rencana strategis Badan Kepegawaian Negara 2020 sampai 2024, PKN sudah menerbitkan beberapa renstra ya. Salah satunya itu di sini saya akan fokus pada poin ketiga ini. Jadi poin ketiga ini Bapak Ibu yang kemarin baru lulus menjadi ASN dan sudah mendapatkan SK, silakan Bapak Ibu pahami untuk Renstra ya, rencana strategis PKN 2000 sampai 2024 ini. Di sini poin 3 mendorong penerapan aplikasi layanan kepegawaian yang diarahkan pada pengembangan sistem yang terintegrasi dengan SAPK. Jadi untuk manajemen ASN dari BKN itu mengeluarkan poin ini tujuannya agar memudahkan BKN itu apa ya datanya itu saling terintegrasi gitu antara Bapak Ibu, kemudian antara BKPSDM, kemudian BKN. Jadi untuk lebih jelasnya apa itu SAPK ya, Bapak Ibu silakan simak sampai selesai video ini. Nah, dilansir dari BKPP Kabupaten Bengkalis, ini untuk pengertian SAPK. Jadi untuk SAPK itu nama Renstra dari BKN tersebut. Nah, untuk My SAPK BKN ini adalah nama aplikasi dari tiap-tiap pegawai negeri sipil atau ASN termasuk P3K. Nah, di sini untuk semua ASN itu harus memiliki SAPK sebagai basis data Bapak Ibu agar terintegrasi dengan BKN daerah dan BKN pusat. Nah, untuk pengertiannya, aplikasi SAPK atau disebut My SAPK BKN merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara yang bertujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian dengan aplikasi berbasis Android yang mudah dalam penggunaannya. Jadi untuk PNS ini saya kira termasuk P3K juga ya. Jadi ini ASN karena ini mungkin update-nya belum terbaru. Jadi semua ASN itu akan harus mendownload aplikasi My SAPK BKN. Karena P3K juga sama gitu naungannya dari BKN. Kemudian secara keseluruhan, My SAPK merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian PKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para ASN seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga sudah bisa di-download di Play Store. Nah, untuk pengertiannya seperti ini, jadi ini tidak hanya berlaku buat PNS, namun P3K juga, ini ruang lingkupnya itu ASN gitu ya. Nah, fitur apa saja yang ada dalam aplikasi ini, yaitu ada profil ASN. Nah, di sini untuk profil ASN merupakan sebuah fitur yang di dalamnya berisi data utama pegawai, posisi, jabatan, dan golongan. Fitur ini berisi tentang identitas pribadi mengenai pegawai PNS tersebut secara garis besar, PNS atau ASN. Jadi untuk fitur profil nanti profil yang ada di PKN ini akan muncul di aplikasi masing-masing. Kemudian untuk ubah data, fitur ini bermanfaat agar ASN atau pegawai bisa mengubah data yang ada di dalam database nasional PKN seperti nomor telepon, alamat email, BPJS, NPWP, nomor handphone, alamat rumah, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang sifatnya mendasar gitu, misalnya untuk
BPJS, NPWP, dan nomor telepon, email itu barangkali Bapak Ibu ada perubahan, Bapak Ibu tidak perlu ke BKPSDM untuk merubah data yang sekiranya bisa dirubah di BKPSDM gitu, karena nanti akan terkoneksi oleh BKN pusat. Jadi untuk merubah ke apa ya, database dari BKN, Bapak Ibu nggak langsung ke BKN di Jakarta gitu. Bapak Ibu cukup mengubah data di fitur ubah data ini. Nanti otomatis akan terintegrasi atau terkoneksi oleh BKN pusat. Nanti akan otomatis berubah. Kemudian MyKPE. Fitur MyKPE ini atau kartu pegawai elektronik ya. Di dalam aplikasi ini merupakan versi virtual. Sekarang ASN atau pegawai tidak perlu lagi mencetak kartu pegawai elektronik. Anda hanya perlu menggunakan KPI virtual yang bisa di-download dan dicetak untuk keperluan administrasi kepegawaian seperti Bappertarum, BPJS, Kesehatan, dan PT Taspen. Kalau yang saya tahu untuk kartu kepegawaian ya sebelumnya atau karpeg gitu. Karpeg itu dibuatnya di PKSDM dan memerlukan waktu dan biaya juga biasanya. Ya mungkin biayanya untuk fotokopi atau misalnya ngeprint dan lain sebagainya, dan memerlukan tenaga juga karena harus berangkat ngantri ke BKPSDM. Namun pada fitur MyKPE Bapak Ibu tinggal tinggal mendownload atau tinggal menunjukkan kartu pegawai Bapak Ibu itu ke pihak yang misalnya Bapak Ibu pengen bikin atau pengen ada perlu dengan Bappertarum, BPJS, Kesehatan, dan PT Taspen. Bapak Ibu tinggal menyerahkan atau melihat intinya melihat menyerahkan bukti kartu kepegawaian Bapak Ibu. Kemudian ada fitur autentifikasi SK. Fitur autentifikasi SK merupakan fitur yang berisi mengenai surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh SAPK. Jadi Bapak Ibu di situ ada riwayat kepangkatan ya, SK kepangkatan. Jadi semua SK misalnya kalau Bapak Ibu menerima SK yang terbaru, nanti Bapak Ibu di fitur autentifikasi SK itu akan muncul di aplikasi MySAPK tersebut, baik itu PNS atau P3K sama aja gitu, karena memang ini ASN naungannya atau manajemen dari BKN Jakarta. Kemudian untuk pelacakan, fitur pelacakan ini digunakan oleh ASN untuk mengetahui sejauh mana proses kepegawaian yang dimilikinya. Fitur ini sangat penting untuk para ASN atau pegawai. Nah, seperti Bapak Ibu tahu, untuk proses kepegawaian yang dimiliki Bapak Ibu bisa dicek langsung oleh fitur pelacakan. Kemudian personalisasi. Untuk fitur ini, personalisasi merupakan salah satu fitur di dalam aplikasi MySAPK BKN yang berfungsi untuk mengganti password dan aplikasi SAPK BKN. Jadi untuk mendapatkan password terbaru Bapak Ibu itu silakan menghubungi staf kepegawaian instansi masing-masing. Jika tidak tahu, silakan Bapak Ibu datang langsung ke BKPSDM daerah masing-masing. Nanti Bapak Ibu tinggal minta password dan username. Nah, jika password tersebut pengen diganti, misalkan sudah dapat diregistrasi ya di aplikasi SAPK, kemudian Bapak Ibu pengen menggantinya, silakan bisa dipersonalisasi sendiri yang Bapak Ibu pengen sesuai apa gitu passwordnya. Nanti secara otomatis akan mengganti password tersebut. Dan untuk riset misalnya lupa lagi itu Bapak Ibu harus ngecek email. Biasanya harus mengecek email atau datang langsung ke BKPSDM masing-masing. Jadi untuk yang aplikasi MySAPK ini sangat penting untuk ASN karena sebagai manajemen
PKN untuk rencana strategis sampai tahun 2024 khususnya untuk kepegawaian. Mungkin itu saja informasinya. Jika Bapak Ibu pengen mendownload silahkan di Play Store sudah ada, dan password kemudian username itu Bapak Ibu silakan minta ke instansi yang menaungi tentang kepegawaian. Jika tidak ada atau lupa misalnya, silakan Bapak Ibu minta ke backup SDM masing-masing. Mungkin itu saja, semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.